Woi. Teman si Badar. Itu. Ada di kasih di papan. Langsung. Menjelaskan sedikit Pak mengenai program ini Pak. Jadi PTPN 1 itu wilayah di sini sekitar 1000 sampai ke bawah Pak 1623. PTPN 1 sendiri itu ada 8 regional Pak, seluruh Indonesia. Dengan luas lahan sekitar 600.000 hektar, yang tertanam kurang lebih sekitar 330 hektar. Jadi sisanya adalah area yang non planted Pak, yang tidak tertanami sekitar 300 hektar. Nah kemudian Pak, kita punya program dari seluruh PTPN 1 ini, kita punya program penanaman 1 juta pohon Pak. Jadi selama 5 tahun kita menjalankan setiap regional ini Pak rinciannya sampai 1 juta pohon sampai tahun 2027, karena di 2008 sudah tahap pemeliharaan. Nah tanaman yang kita tanami itu tanaman konservasi, produktif, dan endemik. Nah yang saat ini kita akan tanami adalah juga melakukan pembibitan tanaman-tanaman ini, jadi kita siapkan pembibitannya. Nah untuk kolaborasi dengan Mabesat kita sudah lakukan di beberapa daerah di Jawa Barat Pak. Untuk tanaman-tanaman yang sifatnya tidak hanya konservasi, juga tanaman buah, tanaman produktif. Nah, untuk caption ini Pak, ini di khusus wilayah di sini Pak, wilayah Ciliwung. Wilayah Ciliwung ini kita akan tanamkan. Nah di wilayah Das Ciliwung ini Pak, ini lahan-lahan kita yang kuning ini adalah lahan-lahan yang terokupasi Pak, yang mungkin agak sulit kita kontrol. Akhirnya kita akan tanami, meningkatkan keramatan tanaman itu sendiri, terutama di lereng-lereng yang topografinya, kalau topografinya begitu terjal Pak, itu kita seperti ini Pak yang di belakang. Itu kira-kira Pak. Nah untuk lahan-lahan di Gunung Mas ini, terutama lahan-lahan di Naringgul di sini Pak, daerah Naringgul sini, kemudian juga penanaman warung-warung yang dilakukan pembersihan tuh Pak, karena memang tempatnya dialihkan ke rest area. Nah ini tempat-tempat yang terbuka seperti Bapak lihat di depan ini kita akan tanami Pak, untuk tanaman-tanaman khususnya konservasi dan tanaman produktif. Itu kira-kira Pak Menteri Kehutanan dan Pak Gubernur serta Pak Wali Kota, seluruh Ibu sekalian, program kami insya Allah dimudahkan dan kita bisa kejar Pak konservasi terutama di wilayah Gunung Mas ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini ada di sekitar sini di Gunung Gede Pangrango, termasuk di kawasan lindung di sini. Kemudian yang terjadi banjir di Bekasi itu dasnya adalah das Kali Bekasi, hulunya ada ini adalah titik-titik yang terdampak banjir Pak. Jadi memang dasnya berbeda dan tidak saling berkaitan. Nah dari data yang kita peroleh dari peta lahan kritis kita dari Yang di gunung, punya di kawasan. Yang mana ya? Bapak Ai. Hai.
massal kita pegang jadi apa? Mana Pak Deddy mana? Oh, enggak. Pakai komando. Oh iya. Dia apa ya? Oke, bawa di situ. Iya. Atau bareng dulu ya. Dua kali. Oh, mangga. Ya. Oh, sesarengan. Salingin. Udah, tanggalkan Deddy sekarang. Oh, siap. Ayo. Deddy. Oh, katingali petani ya. Benten. Oh, pacung lagi di sana itu. Garut kerja Jaden. Yahut karena bapak aing ya mah. Bapak aing kepisan. Bapak aing pisan ya mah. Oh gitu. Oh, bismillah. Nah, jadi. Nah. Ini apa ini ya? Ini damar. Damar. Oh, damar bagus. Damar. Damar sewu. Ini berapa pohon Pak tanam? Hari ini ya. Bibit yang udah disiapkan sebanyak 50.000. Mungkin bisa mengcover sekitar 200 atau 300 hektar yang di pola tanamnya. Tapi insya Allah Kang Gubernur udah bilang ke saya kita akan hijaukan terus ya Kang. Dan insya Allah ini konsistensi semua diharapkan terjaga ya, sehingga tidak hanya apa kata itu panas-panas teh ayam ya, rame itu lagi ada bencana rame, nanti konsistensi nih bareng-bareng kita hijaukan kembali das 4 das yang tadi dijelaskan Pak Gubernur. Ya. Yang pertama bahwa menanam pohon itu bagian dari kewajiban asasi ya, warga bumi, termasuk warga Jawa Barat, karena Jawa Barat itu penganut ajaran ideologi pohon. Jadi pohon itu sumber kehidupan, kata orang Sunda, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan. Intinya adalah seluruh areal ekosistem harus dijaga. Yang kedua, peristiwa banjir yang kemarin sebenarnya kita ngingetin untuk bertobat. Bahasa saya adalah bertobat ekologi. Artinya, tobat hari ini kita sadarkan untuk kembali lagi berani melakukan tindakan-tindakan yang besar untuk membuka pori-pori dilakukan. Dan kedua, saya punya gagasan baru. Saya tadi keliling di beberapa danau. Banyak masyarakat yang menanam pohon di areal perhutani. Tanamannya itu diarahkan setelah besar ditebang. Saya tadi sudah minta beberapa bupati untuk menghitung jumlah pohon yang ada di areal-areal atau catchment area, di areal-areal danau Cirata, Jatiluhur, Saguling. Kemudian yang di tanaman areal perhutani itu, rencana saya akan dipilih oleh pohonnya akan dipilih oleh Pemprov menjadi pohon abadi. Karena kan orientasi kita ini menanam. Nah, kalau menanam terus kan ya, itu sesuatu yang harus, tetapi kan perlu waktu tumbuh. Jangan sampai yang ditanamnya 5.000, yang ditebangnya 30.000. Nah, kita ingin sekarang tuh antara yang ditanam terus ditanam, yang sudah tumbuh harus dipertahankan. Ini yang dijadikan sayang untuk di daerah lereng-lereng karena masyarakat berharap dari menjual pohon yang sudah ditanam itu, maka saya mengambil keputusan untuk pohon-pohon yang menjadi areal-areal lereng-lereng gunung itu lebih baik pohonnya dibeli menjadi pohon abadi. Pak Menteri, soal kemarin villa yang disegel di kawasan hutan itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya, ada 39 villa yang disegel ya. Kemudian mulai minggu lalu Gakum kami sudah memanggil sesuai dengan prosedur masing-masing. Banyak yang sudah menyatakan bahwa memang salah dan bersedia untuk dibongkar. Tapi memang ada 1-2 yang biasa ya tumpang tindih antara kawasan dan APL ya, sehingga masih butuh pendalaman apakah APL-nya atau SDPR lebih dulu baru kawasan atau sebaliknya. Tapi pada dasarnya kami terus akan bekerja ya untuk menjauhkan das kita, sekaligus tadi memastikan bahwa hutan yang pohon yang kita tanam
banyak memang apa yang ditebang. Kalau targetnya kapan untuk pemongkaran, mandiri atau gimana? Tergantung nanti, tergantung hasil BAP-nya ya, bisa mandiri. Yang pasti yang melanggar akan kita tindak tegas. Pak Menteri, itu kan kemarin Pak Gubernur juga menyinggung bahwasannya kenapa harus diplang, kenapa nggak langsung dibongkar kalau itu memang lahannya perhutani, lahannya apa tidak berizin, kenapa nggak langsung dibongkar gitu? Ya kami perlu klarifikasi data aja. Ya, jadi memang karena data APL dan kawasan itu yang selalu berubah-ubah dalam memegang, lebih baik dibutuhkan barang-barang peta yang memang harus dirobohkan segera pada saatnya ya. Jika nanti sudah 39 itu udah hanya di Kabupaten Bogor. 39 itu kemarin di Kabupaten Bogor. Ya, oke, nun. Makasih. Yuk.